Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih membahas potret remaja di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya kita membicarakan ya remaja putra, nah sekarang kita akan melihat bagaimana remaja putri, potret remaja putri pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya contoh yang terdepan dalam bab ini adalah siapa lagi kalau bukan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya, yang tentunya kita tahu bagaimana keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Di samping beliau adalah istri Nabi, bahkan istri Nabi yang paling dicinta. Namun beliau juga memiliki banyak sekali prestasi ya, kelebihan-kelebihan di samping kedudukan beliau sebagai istri Nabi. Kita tahu bahwa wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kebersamaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dimanfaatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk merekam banyak sekali potret kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang tidak diketahui oleh orang lain. Hingga beliau, Aisyah radhiyallahu anha, menjadi rujukan bagi para kaum lelaki ya, dalam hal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang datang kepada Aisyah untuk bertanya perihal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah memiliki kecerdasan dan kecakapan yang luar biasa, berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya, karena beliau sudah diasah dari kecil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya usianya masih sangat muda saat ia membina rumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih kurang 8 tahun 5 bulan ya. Di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang tidak pernah berhenti belajar ya di dalam madrasah nubuwah, di mana beliau Aisyah menimba langsung ilmu itu dari sumbernya. Maka Aisyah radhiyallahu anha tercatat termasuk ya perawi yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, fikih misalnya, ya, ilmu fikih, kesehatan, bahkan syair Arab. Setidaknya ya ada lebih kurang 1.200 lebih hadis-hadis yang beliau riwayatkan yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya hadis sahih. Ya, beliau bisa merekam hadis sebanyak itu, ya. Serta 174 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan 54 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hingga tatkala para sahabat-sahabat yang senior mendapatkan misalnya mendapat permasalahan, masalah ya dalam hal-hal agama, mereka tidak segan datang dan merujuk kepada pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah punya pandangan fikih yang ya independen, ya sendiri.
ya tidak mengikut pendapat-pendapat yang lain. Artinya beliau juga punya kemampuan untuk istimbat al-ahkam, ya mengambil kesimpulan hukum dari hadis-hadis yang beliau riwayatkan sendiri. Ya sebagaimana ada kaidah ar-rawi adra bima rawa. Rawi lebih tahu apa yang dia riwayatkan. Ya ada orang yang meriwayatkan hadis tapi tidak mengerti apa hadis yang dia sampaikan atau hadis yang dia hafal. Aisyah berbeda. Aisyah juga seorang sahabiah yang faqihah, yang faqih, yang kita katakan memiliki pemahaman yang dalam, ya dalam kita katakan ilmu-ilmu syar'i. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di samping itu Aisyah bisa menyampaikan ilmu ya kepada orang lain. Ya, beliau bisa menyampaikan ilmu kepada yang lain. Ini merupakan kelebihan lain yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Aisyah adalah seorang remaja putri pada saat itu ya, yang kita katakan sangat memiliki bakat yang luar biasa. Kita tahu bahwa Rasulullah meninggal ya pada saat itu Aisyah masih di puncak usia remaja ya, di puncak usia remaja atau pradewasa. Artinya beliau sudah mampu memikul banyak sekali tanggung jawab, tugas-tugas yang sebenarnya ini adalah tugas ataupun pekerjaan orang-orang yang dewasa. Nah ini menunjukkan bahwa Aisyah juga memiliki ya sesuatu yang di atas usianya gitu ya. Ya walaupun beliau remaja tapi beliau bisa berpikir layaknya orang dewasa atau seorang dewasa yang sudah matang pemikirannya. Nah, jadi Aisyah adalah tergolong wanita yang paling alim, faqih di antara wanita-wanita yang lain. Ya, Az-Zuhri pernah berkata, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah itu lebih utama. Demikian ya kita katakan pengakuan dari seorang Az-Zuhri. Demikian juga Atha mengatakan Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Ya, yang membawa kemaslahatan untuk orang banyak. Dan demikian juga Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis. Lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban darinya. Ya, kecuali kami akan mendapatkan jawaban darinya. Demikianlah Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang kita kenal ya sebagai seorang ulama dari kalangan wanita. Beliau adalah guru ya bagi para sahabat-sahabat lainnya. Ya, beliau bisa ya menyerap ilmu yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga bisa mengajarkannya kepada yang lain. Bahkan di antara di kalangan para sahabat, beliau ini adalah rujukan ilmu. Ya ini adalah suatu yang luar biasa bagi seorang wanita ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu gambaran ya yang kita dapatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka remaja-remaja putri ya, ya ada banyak juga ya sebenarnya remaja-remaja putri itu yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, tapi kadang-kadang mentah ya karena tidak dikembangkan atau dikatakan kepadanya kamu cukup ngurus dapur saja, kamu cukup ngurus rumah saja. Ya, karena ada pandangan juga wanita ya paling mentok jadi ibu rumah tangga. Ya enggak juga, Aisyah juga ibu rumah tangga. Beliau mengurusi rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Nabi terakhir itu banyak bermalam di rumah Aisyah dan dirawat di rumah Aisyah. Ya, Aisyah juga seorang ya dikatakan ibu rumah tangga, mengurus rumah tangga. Tapi ya itu tidak menghalanginya ya untuk tafaqquh fid din, ya, tafaqquh fid din.
Ya beliau, apa kita katakan banyak menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, tidak semua orang-orang yang hidup di zaman Nabi menghafal hadis Nabi. Ya, banyak sahabat-sahabat Nabi, tapi tidak semua menghafal hadis-hadis Nabi. Ya, di kalangan kaum pria saja, ya tidak semua. Kita sebut, sahabat-sahabat yang memiliki kelebihan dalam bab ini, misalnya Abu Hurairah, ya seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Amr, ya Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang kita kenal banyak meriwayatkan hadis, ya. Ya, tidak demikian dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang juga hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nggak semua orang yang hidup di zaman Nabi ya mampu menghafal hadis-hadis Nabi walaupun mereka hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di sana banyak juga wanita-wanita yang bersama Nabi, ya yang paling dekat tentunya istri-istri Nabi. Ya ada istri-istri Nabi lainnya, ada Maimunah, ada Ummu Salamah, ya ada Hindun, ada yang lainnya. Ya tapi tidak seperti Aisyah radhiyallahu anha di dalam menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita sebutkan, ya setidaknya ada 1.200 itu yang sahih ya, yang jelas. Kemudian yang Bukhari Muslim, kemudian yang Bukhari saja ada 174, yang Muslim saja ada 54. Jadi total 1.500 hadis ya. Itu masih di dalam Sahih Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya. Belum lagi riwayat-riwayat yang lain ya yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama ataupun imam-imam hadis yang lain seperti Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Ya maka ya, hadis-hadis Aisyah ini mencapai lebih kurang 10 ribuan hadis, ya. Nah itu hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang termuat dalam, Kitabul Musnad, ya Masanid dan Jawami', ya wallahu a'lam bishawab, ya. Nah tidak semua orang punya kemampuan seperti ini, apalagi dia adalah seorang remaja putri. Maka para orang tua hari ini jangan ya kita katakan mementahkan, menyia-nyiakan bakat pada anak. Hatta itu anak remaja putri atau anak perempuan. Ya, buanglah jauh-jauh apa namanya satu pandangan bahwa perempuan itu cukup jadi ibu rumah tangga saja. Iya, dia juga akan jadi ibu rumah tangga. Tapi ya, manusia Allah kasih, anugerah ya, yang kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan ada bakat-bakat yang ada pada wanita tidak dimiliki oleh pria, ya. Nah, banyak ilmuwan-ilmuwan ya dalam urusan dunia maupun agama, ya, itu tokohnya adalah wanita, ya. Maka ada, buku yang ditulis oleh, salah seorang, ulama terkini, ya, judulnya itu, wanita, ya peran wanita di dalam ilmu hadis dan itu sangat bagus. Ya, disebutkan di situ banyak sekali sebenarnya wanita-wanita yang berkontribusi di dalam ilmu hadis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya tentunya sekarang banyak ya kita katakan santriwati atau mahasiswi atau para penuntut ilmu dari kalangan wanita, ya. Di antara mereka ada yang punya kelebihan hafalan atau bakat-bakat lainnya yang sebenarnya itu bisa dikembangkan. Ya, jangan kita patahkan dengan stigma bahwa wanita itu ya sumur dapur kasur. Ya, kalau melangkah lebih dari itu menyalahi kodratnya, enggak. Itu pandangan yang keliru. Entah dari mana pandangan seperti itu. Itu menyia-nyiakan mereka, kaum wanita ini. Ingat ya, Allah yang beri anugerah itu. Kelebihan kepada siapa, ya keistimewaan, kelebihan, spesialisasi, bakat yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya tugas kita orang tua adalah mengetahui anugerah itu, sehingga ini bermanfaat, ya.
Kita lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ya, dengan bakat yang dimilikinya ini, ya di dalam menghafal hadis Nabi dan memahami hadis Nabi dan menyampaikan ilmu tersebut, ini bermanfaat bagi umat. Ya banyak sekali hadis-hadis yang ternyata hanya Aisyah yang meriwayatkan, nggak ada yang lain. Ya, nah, dan hadisnya menjadi kita katakan penentu ya di dalam banyak masalah-masalah agama. Rujukan utama di dalam masalah-masalah agama. Ya, wallahu alam bishawab. Jadi sangat disayangkan sebagian orang tua yang punya pandangan yang ya kita katakan sangat terbelakang ya, yang menilai menganggap wanita itu sudah mengabdi aja sama suaminya, sudah cukup itu. Lalu berdalil dengan beberapa hadis yang enggak tepat penggunaannya. Misalnya apa? Hadis jika wanita sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, menjaga kehormatan, maksudnya sudah cukup itu saja. Iya, itu hadis benar, enggak salah. Ya, itu kita katakan standar yang paling dasar bagi seorang wanita. Ya, tapi kalau dia punya kelebihan, ya, maka mengapa tidak untuk mengembangkan kelebihan-kelebihannya. Selama dikawal, dijaga, ya, selalu berada di atas ril syariat. Seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, apakah Nabi melarang Aisyah ataupun sahabat mempertanyakan, ini Aisyah kok menyampaikan ilmu kepada laki-laki misalnya lah ya. Mereka para sahabat datang kepada Aisyah. Lalu kenapa mereka tidak permasalahkan itu? Kenapa kalian datang kepada Aisyah? Datang kepada laki-laki saja. Tapi mereka tahu bahwa ilmu yang mereka inginkan itu hanya ada pada Aisyah. Ya, jadi ya, hendaknya kita membuka mata kita ya, ya bahwa kaum wanita juga Allah kasih kelebihan. Ya jangan kita mentahkan atau kita rendahkan ya anugerah yang Allah berikan atau sia-siakan anugerah yang Allah berikan kepada mereka hanya dengan stigma seperti itu bahwa wanita itu sumur dapur kasur. Ya, nah itu kan pandangan yang terlalu kolot ya, bukan pandangan Rasulullah juga seperti itu. Rasul juga mengembangkan bakat-bakat yang ada pada kaum wanita, mendorong mereka untuk tafakuh fiddin, ya, seperti pujian Nabi kepada wanita Ansar, ya. Nikmatin nisaul Ansar, sebaik-baik wanita, wanita Ansar. Kenapa? Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama. Ya, maka di zaman Nabi, para wanita itu datang kepada Nabi bertanya dan Nabi meladeni, bahkan Nabi memberikan jadwal khusus untuk kaum wanita supaya mereka belajar, ya, supaya mereka belajar. Artinya mungkin di sana ada bakat-bakat yang ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, nah demikian. Maka jangan dimentahkan dengan pandangan kolot seperti itu, gitu ya. Wah, nggak perlu tinggi-tinggi sekolahnya, rendah-rendah saja. Paling jadi ibu rumah tangga, ngurus sumur dapur kasur. Ya, sangat disayangkan pandangan seperti itu ya. Lalu dianggap itulah pandangan yang benar, pandangan salaf. Enggak. Coba baca buku-buku biografi ya para remaja putri para ulama. Ya, demikian juga apa namanya istri-istri mereka dan para muslimat ya seperti putrinya Ibnu Sirin yang bisa mewakili ilmu ayahnya. Nah ini seperti itu ya gambarannya, bukan dikerdilkan begitu ya. Potensi-potensi yang ada pada kaum wanita dengan pandangan kolot seperti itu gitu ya. Wanita cukup jadi ibu rumah tangga aja nanti. Ya, nggak usah macam-macam gitu ya. Maka mereka perlu sekolah, bahkan kalau bisa lebih tinggi daripada kaum pria. Ada pendapat, wah nanti mereka ngelunjak Ustadz. Nah ini kan pandangan yang gimana ya, bisa kita katakan nggak berdasar sama sekali. Ya, dan tidak mewakili Islam sebenarnya pandangan seperti itu. Ya kekhawatiran yang nggak beralasan juga seperti itu. Ya, nah demikian. Apakah kita biarkan ya kaum wanita-wanita Islam itu terbelakang gitu ya?
nggak punya peran dan nggak bisa berkontribusi apapun terhadap umat misalnya, ya atau untuk apa ini ya, apa namanya, untuk humanity lah, untuk kemanusiaan atau untuk umat manusia, kan tidak, ya. Nah, jadi tidak ada halangan ya sebenarnya kaum wanita itu sekolah tinggi-tinggi, karena ada juga pandangan wanita itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ya. Nah, kadang-kadang ya sekolah itu formalitas saja, setelah nikah ya nggak pernah selesai sekolahnya. Ini terjadi juga itu, ya karena pandangannya udah kamu mentoknya di situ aja, nggak perlu, selesai studinya, nggak perlu selesai sekolahnya, nggak usah pintar-pintar kali. Ini pandangan yang betul-betul merendahkan martabat wanita sebenarnya, dan tidak seperti itu ya. Nabi dan para sahabat memperlakukan wanita, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Demikian juga kalau kita lihat potret para ulama-ulama, ya salaf kita nggak seperti itu. Bagaimana mereka melihat juga bakat-bakat yang ada pada remaja-remaja putri mereka, ya tidak dimentahkan dengan pandangan-pandangan seperti itu, ya. Wallahu alam bisawab. Maka kalau bisa mereka belajar tinggi-tinggi ya, dan mereka mampu, di sebagian kaum wanita, terus terang saja ya, punya ketahanan belajar yang lebih daripada kaum pria. Ya sekarang aja ya mungkin yang paling banyak majelisnya itu majelis ibu-ibu ya, majelis wanita. Dibanding dengan majelis kaum pria yang payah kadang-kadang, ya. Ya ketahanan belajarnya juga susah begitu ya. Nah, karena menuntut ilmu itu perlu ketahanan belajar. Ya bukan, ya kita katakan semangat-semangat sesaat ya, tapi habis itu ya dia nggak mampu, ya dia nggak punya kemampuan. Banyak di antara pria hari ini tidak punya kemampuan ketahanan belajar, ya. Demikian juga dalam hal minat baca, membaca. Mungkin sebagian wanita lebih tinggi ya, kita katakan ketahanan membacanya daripada minat bacanya daripada pria, ya, daripada pria, ya. Hari ini ya, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, lalu mengapa kita pria selalu meng-underestimate ya, merendahkan atau memandang remeh kaum wanita? Ya dia nggak mampu dan nggak mampu, ya. Nah, ya terbukti mereka misalnya bisa menghafal Quran lebih banyak ya, lebih cepat daripada kaum pria. Ya punya ya kita katakan kemampuan belajar juga lebih ya, sebagian wanita itu. Ya wallahu alam bisawab. Ya maka ya, mereka harus didorong juga untuk ya belajar tinggi-tinggi, ya. Belajar agama tinggi-tinggi. Ya karena sebagian pria, suami itu ya nggak memberikan kesempatan istrinya untuk belajar karena takut nanti. Takut istrinya lebih pandai daripada dirinya gitu ya. Sementara dirinya malas menuntut ilmu, si suami ini malas menuntut ilmu. Nah ketika si istri punya semangat menuntut ilmu justru dimentahkan. Ya. Nah, iya, naif sekali ya pandangan seperti itu, terlalu egois suami yang seperti itu, ya. Nah, mungkin dia lihat bakat yang ada pada istrinya, tapi ya dia mentahkan, karena apa? Karena dia tidak mau, ya istrinya lebih pintar darinya, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Jadi ini pandangan-pandangan yang perlu diluruskan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin hari ini, ya. Nah, demikian. Jadi, ya kita perlu juga memberikan sarana ya bagi mereka untuk belajar, ya untuk ya katakan, remaja, ya bahkan untuk ya kita katakan, para wanita ya, untuk bisa tafakuh fid itu lebih dalam lagi. Ya, dalam hal ini kita sudah ya juga membuka sebenarnya ya, lembaga-lembaga pendidikan khusus untuk ya muslimat ya. Yang mana mereka bisa mendalami agama lebih serius lagi, bukan hanya sekedar taklim-taklim yang umum sifatnya, kan begitu ya. Nah, harus, menuntut ilmu itu harus ya ada graduasi yang kita, apa namanya, yang tapaki begitu ya. Artinya apa? Naiklah tingkatan, ya bukan hanya sekedar ngaji-ngaji yang sifatnya umum begitu. Jika ada kemampuan ya, jika dia melihat saya ada kemampuan untuk belajar lebih dalam lagi.
Maka saya katakan tadi ya, masalah ketahanan belajar itu berkaitan dengan apa? Dengan bakat satu, ya, kemudian dengan berkaitan dengan minat baca seseorang, 2, ya, dan juga azam, ya, azam, tekad, ya, motivasi, ya. Nah, itu yang menentukan, ketahanan belajar seseorang, ketahanannya di dalam menuntut ilmu. Ada orang yang stuck menuntut ilmu itu, dia mentok sampai di situ karena nggak ada kemampuan, ya, nggak ada bakat juga, nggak ada kemampuan, nggak ketemu semuanya itu, akhirnya mentah. Ya udahlah, mentok sampai di situlah dia, ya. Nah demikian, nggak bisa dipaksakan lagi sudah. Wallahu a'lam bishawab. Nah maka ya perlu kita wadahi juga ya kaum wanita ini untuk bisa tafakuh fid din, ya lebih dalam lagi ya. Nah demikian. Ya mungkin, dengan belajar online yang lebih, sifatnya online ya karena mereka bisa belajar dari rumah, lebih serius lagi, ya mungkin itu adalah salah satu ya kita katakan, ya wadah yang baik ya, sarana yang baik bagi mereka untuk tafakuh fid din, ya. Nah demikian seperti perkataan tadi ya, baik-baik wanita itu wanita Ansar, karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk tafakuh fiddin. Tafakuh fiddin itu adalah suatu kadar yang lebih sekedar kita tahu ya, mendalami agama. Karena mendalami agama itu perlu ketahanan, ya ketahanan belajar. Ya, seperti yang kita bahas kemarin tentang kaum sufi yang mereka tidak punya ketahanan belajar. Jadi mereka tidak mau, malas untuk tafakuh fiddin. Ya ada sebagian orang ya sekedar ngaji-ngaji saja, sekedar tahu saja. Tapi untuk mendalami enggak. Untuk mendalami mentok dia, nggak bisa, ya, nggak bisa. Cukup main di pinggir saja, di tepi pantai untuk bisa menyelami dalamnya lautan ilmu itu dia nggak mampu, megap dia. Main-main di pantai ilmu saja, ya cukuplah itu ya. Nah, karena dia tidak punya ketahanan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para eee marhati roja kaum muslimin dan muslimat ya. Ini satu contoh dari beberapa contoh remaja putri di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Demikian materi kita pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Dan demikian ikhwatul Islam, a'azakumullah para pemerhati roja dimanapun Anda berada, materi yang singkat disampaikan oleh Al Ustaz, potret remaja putri di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah dijelaskan baru satu ya remaja putri yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi silakan Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan WhatsApp. Baik, kesempatan pertama, ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Irma yang berada di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki anak gadis kelas umur kelas 10. Dia sering bohong alasannya kerja kelompok padahal main ketemuan dengan lawan jenisnya Ustadz. Kadang saya emosi, tapi saya berusaha menahan diri dan mohon nasihat dan solusinya Ustadz. Bagaimana saya agar bisa mengarahkan kepada yang lebih baik? Iya, ini salah satu tantangan ya di dalam mendidik, membina generasi muda hari ini ya. Karena kita katakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti mata pisau bermata dua ya. Dari satu sisi itu memudahkan kehidupan kita, dari sisi yang lain mudah juga orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mungkin tidak seperti zaman kita dulu ya, kemudahan-kemudahan ya tidak seperti hari ini, kan begitu. Nah, maka oleh karena itu ya konsekuensinya adalah ya pengawasan, pengawalan ya kita terhadap generasi-generasi muda kita, terutama remaja ini harus lebih ketat lagi, ya. Nah, karena sekarang ini istilahnya
kita meleng sedikit, ya, hilanglah, kita katakan, barang itu, istilahnya begitu ya. Nah, jangan sampai meleng gitu ya, karena kalau kita lepaskan ya tempelan kita sedikit saja, maka dia lepas, tercecer entah kemana. Artinya apa? Ya orang tua perlu menyisihkan waktu lebih banyak untuk anak-anak mereka, ya, terutama di dalam pengawasan, mengamati, mengobservasi objek pendidikan kita ini, yaitu anak-anak kita. Ya, mereka kenal lawan jenis dari siapa, bagaimana. Mungkin ini di sekolah, ya, celah-celah yang mungkin ya terkuak ya apa namanya, terbuka itu mungkin karena sekolah yang mungkin ya kita katakan pengawasannya juga kurang ketat di sana. Kalaulah kita sudah mengawalnya dengan ketat di rumah ya, nggak ada kecolongan di rumah misalnya. Tapi di sekolah bagaimana? Karena poros pendidikan itu ya rumah sekolah, sekolah rumah, ya. Untuk dunia luar, itu adalah suatu hal yang ya kita katakan bukan sebagai wadah pendidikan kan begitu ya. Kita juga tidak bisa berharap banyak dari lingkungan luar, ya. Tapi poros pendidikan utama yang bisa kita andalkan itu adalah rumah dan sekolah. Jangan ada kebocoran di situ. Kadang-kadang bocornya di rumah, kan begitu ya, di sekolah ketat, ya, apa memang dia, sekolah khusus putri misalnya kan begitu ya, tidak, sangat ketat untuk membatasi hubungan antara pria ataupun santri dan santriwati ataupun murid laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata apa, celah yang terbuka itu adalah di rumah. Ya di rumah, ya dia dibebaskan misalnya punya hubungan dengan lawan jenisnya, ya. Atau bahkan ada orang tua yang justru kasih jalan itu bagi anaknya untuk berhubungan dengan, lawan jenis, ya atau pacaran istilah sekarang kan begitu ya. Bahkan dimakcomblangi istilahnya itu ya kita katakan ya selesai sudah ya. Artinya celah itu udah memang dibuka di situ. Jadi demikian ya kita mengawasi remaja-remaja kita hari ini. Ya coba kita katakan koordinasikan dengan baik, 2 poros pendidikan ini yaitu rumah dan sekolah. Ya, kita katakan ya, kalaulah di rumah juga kita, apa ya, kita betul-betul proteksi dia dari pergaulan yang salah ini, yaitu, pergaulan dengan lawan jenis. Kemudian juga di sekolah, ya juga, apa namanya, punya, kita katakan, aturan-aturan yang ketat yang mengatur ya hubungan dengan lawan jenis. Ya saya kira celah mana yang bisa dia tembus begitu ya dan mudah untuk ya apa namanya, memproteksinya begitu ya dan kalau apa ya kita bisa apa namanya, kita katakan mengatasi masalah itu ya. Nah, akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau celah itu terbuka, ya ya kita katakan ya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memudahkan manusia untuk itu. Ya, nah demikian. Ya kemudian yang kedua adalah jangan ya apa namanya ya, jangan, pernah berputus asa untuk ya memberikan, pengertian-pengertian ilmu ataupun, siraman rohani ya, karena hati manusia itu perlu dihidupkan ya dengan nasihat. Maka jangan pernah bosan menasehati, menyampaikan ilmu juga ya tentang, bahwa dalam Islam ada batasan. Ya tidak boleh berdua-duaan khalwat dengan yang bukan mahram misalnya, ya. Nah, dan juga, adab di dalam hubungan dengan lawan jenis misalnya, ya. Nah, jadi ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita itu, supaya mereka tahu bahwa Islam mengatur ya, hubungan hablum minan nas, ya yang semua itu kembali kepada maslahat manusia itu sendiri. Mungkin ini perlu juga disampaikan kepada mereka. Ya, nah demikian. Kemudian mungkin ada syubhat juga,
Ini perkara ketiga, ya. Syubhat bahwa di sana ada pacaran yang islami katanya. Nah, ini juga ya masalah juga ini ya. Kalaulah anak kita terkena syubhat itu ya, bahwa ada pacaran yang islami, ya karena biasanya itu ya dimulai dari ya hal-hal yang dianggap sepertinya bagus ya. Nasihat menasihati gitu ya. Ya hingga terbukalah hubungan antara fulan dan fulana. Awalnya katanya ingin tanasuh, tapi ya ternyata ya cuma kedok ya. Mereka ingin menjalin dan membuka hubungan yang spesial khusus. Nah, ini syubhat ya, lalu dikatakan bahwa itu termasuk pacaran yang islami katanya, karena tujuannya syar'i. Ya enggak, ya tidak ada pacaran islami dalam Islam ya. Nah, demikian. Nah, jadi, kalau ada syubhat seperti itu maka perlu diluruskan ya, dibongkar ataupun dikeluarkan syubhat itu dari kepalanya, ya bahwa itu nggak benar, ya nggak ada pacaran islami dalam Islam, ya nggak ada pacaran islami dalam Islam. Itu yang ketiga kalau ada syubhat di sana ya. Nah, yang keempat adalah kadang-kadang remaja-remaja kita ini, mereka kebingungan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang produktif. Ya, kadang-kadang rutinitas belajar yang membosankan mereka hingga mencari pelarian namanya ya. Menyibukkan hal-hal dengan hal yang tidak berfaedah seperti ini ya. Nah, maka ya kita katakan perlu ya, kita menyibukkan mereka dengan sesuatu yang menarik minat dan bakat mereka. Maka kita katakan tadi, anak itu perlu diketahui bakatnya dan dikembangkan. Karena orang itu kalau diarahkan sesuai dengan bakatnya, dia akan punya minat yang besar, ya, semangat yang besar juga, punya motivasi. Karena itu berbanding lurus dengan kemampuan anugerah yang Allah berikan kepadanya, yaitu kemampuan dan bakat tadi, ya. Nah, demikian. Mungkin kita perlu sibukkan mereka dengan hal-hal yang itu bersesuaian ya, selaras dengan kemampuan bakat yang mereka miliki. Ya, mungkin masalah mengisi waktu dengan hal yang produktif. Karena manusia kalau ia diam saja ataupun tidak punya kegiatan yang produktif, cenderung rusak, ya. Ya, coba lihat kalau kita nggak gerak, ya, diem saja atau bermalasan saja, rebahan saja, malas gerak, pasti penyakit yang datang. Ya, seperti halnya air kalau tidak mengalir, maka dia akan rusak. Tapi kalau dia mengalir, dia cenderung lebih jernih. Demikian juga kehidupan kita ini. Anak-anak remaja kita juga sama seperti itu. Kalau mereka terjebak dalam rutinitas yang membosankan, nanti mereka cari pelarian. Maka dari itu ya, sekolah juga harus mulai melirik kepada ya pengembangan bakat ya, sekolah berbasis bakat atau pengembangan bakat. Ya supaya waktu anak-anak ini lebih produktif lagi begitu ya. Nah, kadang-kadang rutinitas sekolah yang membosankan, akhirnya mereka mencari pelarian ya gitu ya. Bingung mau buat apa gitu. Ya, dan mereka sendiri kadang-kadang nggak tahu apa kelebihan, ada kelebihan itu pada mereka, tapi mereka tidak mengetahuinya dan tidak tahu cara bagaimana mengembangkannya, mengarahkannya kepada suatu hal yang mungkin bisa lebih besar lagi, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia. Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, nah ada pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Eh, dari Sulawesi Selatan, izin bertanya, sebagai remaja putri di zaman sekarang, Ustadz, di mana jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki, dan saya berumur 22 tahun, eh, ikhtiar apa untuk saya bisa mendapatkan pasangan yang soleh, sedangkan kita disyariatkan untuk tidak terlalu sering keluar rumah, dan mohon nasihatnya agar saya bisa istiqomah, Ustaz.
Ya itu angka di atas kertas itu. 22 ya? Jangan bukan, bahwa jumlah pria lebih sedikit daripada jumlah wanita, Nah, kemudian, membuat dia pesimis, oh "Wah iya, kayaknya nggak dapat jatah ini." Enggak. Ya, jangan berpikiran negatif seperti itu dulu kan mmm, begitu ya. Nah, artinya sebenarnya banyak di luar sana, ya. Hanya saja yang menjadi penghalang orang itu adalah, eee, ambisi biasanya ya, selera juga, dan banding-bandingkan dengan yang lain dan dia menuntut sesuatu yang perfect begitu ya. mmm, Nah, dan ini yang menjadi kendala kadang-kadang. Kalau kita mengacu kepada kriteria yang disampaikan Nabi ya, jika datang kepada orang yang bagus agama dan agamanya, akhlaknya, mhm. ya ya kayaknya nggak kekurangan stok ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau standar yang kita pasang terlalu tinggi, ya memang jadi takut kita. Ya, wah nggak ada nih seperti yang saya inginkan gitu ya. Mencari manusia yang perfect, sempurna nggak ada, ya, nggak ada. Tapi minimal apa gitu, syarat minimal yang harus dimiliki itu adalah bagus agama dan akhlaknya. Ya kadang-kadang standarnya harus ganteng, skornya, nilainya 8 ke atas kan gitu ya, mapan ini itu ya, itu yang, menjadi kendala. Akhirnya ya nggak ada yang pas, nggak ada yang cocok, sampai usianya sudah merangkak naik, ya dia nggak dapat juga apa yang diinginkannya. Nah Maka ini kembali mhm, kepada, ya sebenarnya tujuan kita menikah itu apa? Dan ikuti kriteria Nabi dalam mencari pasangan. Saya kira nggak susah begitu ya, tapi kadang-kadang kita yang menyusahkan diri kita sendiri. standarnya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Nah ini ada pertanyaan yang mungkin berhubungan Ustaz, jika dia ternyata ada akhwat ini melihat katanya, mengetahui ada ikhwan yang baik agama dan akhlaknya yang dia kagumi. Bagaimana caranya supaya si ikhwan itu, mengetahui si akhwat ini ingin ke ikhwan itu Ustaz? Ya tentunya harus ada istilah sekarang itu mak comblang ya. Ya, perantara ya yang Perantara bisa ya? mempertemukan ataupun bisa apa namanya kita katakan ya, menjembatani ya Mhm, antara dua ini, ya kan begitu ya. Ya, kemudian kedua keluarga itu bisa berembuk kan begitu ya. Nah, hingga, mungkin ya semuanya kan tentang informasi ya. Sekarang ini mungkin nggak sesusah dulu ya, mhm, wallahu a'lam. Kalau dulu mungkin belum ada, ya kita katakan, kemudahan-kemudahan, teknologi seperti hari ini, ya mungkin lebih rumit ya, tapi ya orang-orang dulu juga dapat jodohnya juga kan iya, begitu ya. Nah, sekarang mungkin lebih mudah begitu ya. Nah, jadi tinggal ya nawaitunya aja sebenarnya. nah, Ya menikah itu ya tentunya, adalah satu ibadah, ya jangan bayangkan yang enak-enak saja ya, kadang-kadang itu yang menghalangi orang itu untuk melangkah ke jenjang pernikahan, yaitu apa, kekhawatiran yang berlebihan dan dia memang nggak mau susah begitu ya, menggambarkan yang enak-enak saja gitu ya, nggak siap menderita istilahnya ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. mungkin pernah kita dengar kisah ada yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Nah di zaman sekarang hal tersebut dianggap sesuatu yang mungkin tabu saja. Nah apakah, boleh juga dipraktekkan seperti itu Ustaz? Ya sekarang ada, ya kita bicara hari ini ya, ada lembaga-lembaga ta'aruf kan begitu ya, mungkin sebagai mukaddimah bisa sebagai, langkah awal kan Mmm, begitu ya. mhm, Nah, artinya kalau saya lihat hari ini kan ya kemajuan IT kan cukup pesat ya. mhm, Artinya untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi itu kan lebih mudah ya, iya, sehingga informasi yang perlu diketahui orang itu bisa dengan mudah tersampaikan, kan begitu. Ya, wallahu a'lam gitu ya, tinggal siap nggak gitu ya, ya mental ini bicara. iya, Kalau kepada, jenjang pernikahan itu atau menikah itu, membangun rumah tangga itu, semua itu berkaitan dengan mental ya, ya yang harus dipersiapkan. mmm, Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya jangan dibayangkan terlalu rumit seperti, wah
yaitu kembali kepada diri kita sebenarnya. Kita yang mempersulit diri kita sendiri, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini perlu, saya katakan apa ya, pendampingan orang tua, terutama ibu di sini ya. Ya bisa memberikan pengertian, nggak bisa gerasa-gerusu kemudian memahamkan, remaja putri untuk berani nikah atau mau nikah. Banyak kadang-kadang alasan mereka untuk menolak ini itu kan gitu ya. Maka perlu diberi pengertian. Mereka kadang-kadang takut untuk melangkah. Mereka perlu, diberi rasa aman dari orang yang punya pengalaman. Ah, iya. Iya, maka di sini peran orang tua sangat penting, terutama ibu ya, untuk remaja putri. Bagaimana memberikan pengertian-pengertian sehingga gambaran-gambaran yang menakutkan dalam benaknya itu bisa hilang. Sekarang ini banyak remaja putri yang ya kita katakan semacam fobi ataupun takut untuk melangkah kepada jenjang pernikahan. Apalagi dia lihat kasus-kasus ya, karena ini masalahnya informasi aja yang sekarang dengan mudah bisa sampai ke kita. Bukan berarti dulu rumah tangga orang-orang dulu nggak ada masalah gitu ya, banyak juga kan begitu ya. Perceraian kan dari dulu sampai sekarang tetap ada begitu ya. Cuma masalahnya sekarang ini berita-berita itu sangat cepat sampai ke telinga kita, itu masalahnya. Dan ini membuat remaja-remaja putri itu takut begitu ya. Mereka takut hal yang sama menimpa diri mereka dan itu wajar. Maka disinilah ya kita katakan pendampingan orang tua sangat perlu ya. Ya untuk, menaikkan mental mereka begitu ya. Ya. Percaya diri begitu ya. Dan, apa kita katakan ya, mengerti ya, kenapa ya manusia itu perlu berumah tangga begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Mungkin itu ya. Heeh.